Perkenalkan, nama saya Rivaldi Mayusip, kelas A121 Fakultas Hukum, NIM 2174201006. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS karya ilmiah MK Bahasa Indonesia. Berdasarkan isi karya ilmiah membahas uraian mengenai aturan perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan kesimpulan bahwa dalam sebuah perkawinan dapat diberlangsungkan dengan adanya tahapan atau pemenuhan syarat-syarat perkawinan yang didasari oleh hukum dan terdapat dalam aturan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan didasarkan oleh aturan akan sangat membantu dalam tahap perdataan, dan pada tahap diberlangsungkan perkawinan harus sudah mengetahui aturan serta syarat-syarat perkawinan dan akibat perkawinan. Sebagai syarat untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, tetapi perkawinan juga memuat unsur sakralitas, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan perkawinan perlu dilakukan berdasarkan aturan hukum atau syarat-syarat perkawinan, dan kemudian akan tercatat di hadapan pegawai pencatat perkawinan untuk mendapat keputusan hukum. Syarat perkawinan yang paling utama ialah usia atau umur bagi wanita harus berumur 16 tahun dan 19 tahun bagi pria, sesuai keputusan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dilihat pada keputusan BKKBN harus berusia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Adapun kasus-kasus yang didapat dalam perkawinan yaitu poligami, perceraian, dan perkawinan di usia dini. Pada kasus yang pertama yakni tentang poligami diatur pada UU nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 sampai dengan 5. Dalam undang-undang perkawinan ditentukan bahwa poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Tidak diperuntukkan untuk siapa yang hanya menginginkan berpoligami hanya berdasarkan nafsu atau hasrat untuk memiliki istri atau suami lebih dari satu. Sedangkan pada kasus perceraian masih marak terjadi di negara kita Indonesia. Perceraian adalah salah satu sebab dari putusan perkawinan. Masih ada sebab lain yang mengakibatkan putusan perkawinan, yaitu kematian dan keputusan kematian. Dan jika adanya perceraian, maka pasti memiliki banyak urusan menyangkut persoalan harta gono gini dan hak asuh anak dan kepemilikan benda lainnya, dan pastinya harus siap dengan keputusan hukum akibat dari perceraian. Sedangkan pada kasus perkawinan di usia dini adalah salah satu contoh yang tidak menaati hukum atau peraturan perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perlu diketahui bahwa setiap hal yang diperbuat pasti memiliki risiko. Begitupun dengan ketiga kasus yang telah dibahas. Dan untuk mencegah terjadinya risiko atau untuk mengurangi risiko tinggi, maka perlu adanya kesadaran untuk menganggap perkawinan itu adalah benar-benar suatu perbuatan yang sakral atau kudus, yang bukan hanya menerima fisik seorang, akan tetapi semua baik buruk perilaku kedua pihak di hadapan Allah, dan benar-benar memaknai bahwa perkawinan itu juga sebagai ibadah. Sekian presentasi dari saya. Dan saya mengajak kepada teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di universitas, saya sarankan untuk masuk di Universitas Pembangunan Manado, karena selain program studinya banyak, dosen-dosennya juga sangat profesional dalam mengajar. Terima kasih.